Mbak Monica Margaret dan juga Mas Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, serta Dr. Teda Litik selaku Ketua Presidium Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Anissa. Selamat malam, Anissa. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sebelumnya saya yang pertama ingin ke Dr. Eda. Dr. Eda, baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya kasus dokter mesum baik di Bandung maupun di Garut. Sepertinya ini menjadi alarm keras bagi kita semua maupun bagi masyarakat Indonesia begitu ya. Bagaimana kemudian Anda melihat ini dan bagaimana bisa menurut pandangan Anda seorang dokter melakukan aksi keji seperti ini, Dr. Eda? Ya baik Mbak Nisa. Pertama-tama tentu sebagai dokter saya sangat prihatin dan turut berempati ya dengan korban dan keluarganya. Tentu kami sangat menyayangkan seorang dokter melakukan dugaan pelanggaran yang seperti ini. Jadi sekali lagi mohon dimengerti bahwa ini adalah bisa saja semua manusia melakukan kesalahan dan penyelewengan, dan tidak semua dokter di Indonesia yang berjumlah 200-an ribu mempunyai moralitas dan etik yang seperti ini. Itu Mbak, terima kasih. Oke, baik. Dr. Eda, selain dari prihatin begitu ya, pandangan Anda apakah ini terjadi krisis etika ataupun integritas dari dokter itu sendiri, ini merupakan permasalahan personal atau institusi menurut Anda, Dr. Eda? Ya, kalau penyelewengan perilaku seperti ini, saya kira lebih ke oknum ya, tetapi sekali lagi dokter ini sedang berada di dalam satu institusi yang mempunyai sistem yang sangat kompleks, yaitu rumah sakit. Apalagi ini sekelas rumah sakit vertikal, Rumah Sakit Hasan Sadikin, yang harusnya bisa dilakukan mitigasi dengan prosedur-prosedur sesuai standar rumah sakit. Karena kita punya standar rumah sakit, Mbak. Oke, saya ingin ke Mas Edi. Mas Edi, kalau Anda melihat kita tahu dua kasus ini sudah jelas menjadi sinyal bahaya begitu ya bagi kita semua di ruangan yang mestinya ini menjadi tempat aman pada situasi kritis maupun situasi yang kondisinya memang kita tidak bisa mengkondisikan, terutama bagi pasien begitu ya. Harusnya ini menjadi tempat aman, tapi malah terjadi kasus seperti ini. Mas Edi, tanggapan Anda dari DPR RI seperti apa? Ya sama, ini prihatin. Karena nilai-nilai moral, etika, disiplin, luhur dokter jadi di mata publik hancur. Karena kasus satu orang tadi, saya setuju dengan Dr. Eda tadi. Ini satu orang tapi mencemari semua persepsi terhadap dokter Indonesia. Karena itu persoalan moral, etika, disiplin dokter ini pasti mendapat perhatian serius. Karena itu di dalam regulasi kita, Undang-Undang Kesehatan kemarin sudah memperkokoh agar perilaku moral, etika, disiplin, praktek dokter itu semakin baik. Ini saya kira sebagai kasus untuk pembelajaran bagi kita semua. Ya, tentu citra tenaga medis ini ternodai begitu ya. Bagaimana kemudian kalau dari peran Komisi 9 sendiri dia akan melakukan, apakah akan dengan adanya kasus ini akan melakukan evaluasi besar-besaran begitu dari sisi regulasi, khususnya adalah terkait dengan regulasi pengawasan dari tenaga kesehatan dan juga mungkin sistem perlindungan untuk pasien? Pasti, karena di dalam undang-undang sudah diatur itu. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan sudah ada dalam undang-undang, dan itu mestinya digunakan sebagai instrumen untuk menangani seluruh persoalan moral, etika, disiplin, yang nanti tentu Majelis Disiplin tentunya harus segera mengambil inisiasi untuk melakukan telusur benar-benar ini melakukan disiplin. Karena itu dia harus merekomendasikan SDR yang dicabut, lalu konsil STR-nya dicabut, lalu pemerintah izinnya dicabut, dan tentu kalau kasus yang mengenai dokter PHP ini kan sudah masuk ranah hukum, ya tentu APH, polisi, jaksa, hakim yang akan menangani, ya kita serahkan saja pada APH karena ini sudah masuk ranah hukum. Tapi secara umum bahwa instrumen kita sudah ada Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, sudah ada konsil, sudah ada pemerintah, sudah ada kolegium. Ini instrumen-instrumen untuk menjaga standar moral, etika, disiplin semua dokter di Indonesia.
Oke, instrumen untuk menjaga etika disiplin seluruh dokter di Indonesia, apakah menurut Anda ini perlu diperbarui atau memang saat ini sudah cukup? Karena kalau kita tidak benahi dari hulunya, Mas Edi, ini kita akan sibuk sepertinya memadamkan api yang terus berulang, begitu Mas Edi? Ya, ini lembaga ini harus diperkuatkan. Dulu Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan itu di bawah ID, sekarang diangkat posisinya merupakan lembaga independen milik negara. Ini yang harus didorong oleh pemerintah dan Komisi 9. Yang kedua, tentu kolegium sebagai lembaga yang mengatur standar pendidikan dokter, standar kompetensi dokter, proses pendidikan dokter, evaluasi kompetensi dokter yang juga di dalamnya ada moral etika disiplin, ini juga harus didorong. Jadi bukan hanya semua di-cover oleh pemerintah, tapi ada lembaga-lembaga otonom yang memang ke depan ini kita dorong untuk menjadi instrumen memperkuat dari hulu hilir, dari mulai proses pendidikan, proses uji kompetensi, sampai izin praktek, sampai keluarnya STR. Ini kan rangkaian panjang agar praktek dokter itu berjalan sesuai dengan moral etika disiplin yang baik. Ini tentu menjadi concern Komisi 9 ke depan, karena undang-undang kan baru lahir di 2024 kemarin kan, tentu masih ada waktu ke depan untuk memperbaiki ini. Dan kami akan bicarakan serius dengan Kemenkes, dan pasti masa sidang 20 April ini kami akan undang Kemenkes untuk rapat dengar pendapat untuk mencoba melihat pembelajaran ini sebagai kasus yang kemudian akan menguatkan instrumen-instrumen majelis disiplin, konsil, lalu kolegium, organisasi profesi. Ini merupakan bagian penting dari praktek dokter di Indonesia. Oke, ditanggapi serius oleh Komisi 9 DPR RI akan dibawa dalam sidang di 20 April hari ini, begitu ya. Nantinya rekomendasi apa kita juga akan tanyakan, namun saya ingin ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau yang Anda lihat akhir-akhir ini kita mendapatkan sinyal bahaya, alarm yang cukup keras begitu terkait dengan integritas dari tenaga medis. Kalau Anda melihatnya dari faktornya, kok bisa Mbak Monika ini seorang tenaga medis dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, kemudian juga profesi yang seprestisius itu ya, kita lihat dokter bisa terlibat dalam kejahatan seksual, Mbak Monika? Iya, baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kalau kita melihat dua kasus terutama ini ya, yang terjadi di Bandung dan yang di Garut ini yang sangat mencengangkan gitu ya, dan memprihatinkan, amat sangat memprihatinkan, di mana profesi seorang dokter gitu ya, ternyata juga bisa menjadi pelaku kejahatan. Nah, di dalam kriminologi memang dijelaskan, Mbak, kenapa sih orang bisa melakukan kejahatan gitu ya, dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Memang bisa banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut gitu ya Mbak ya. Salah satunya misalnya ya karena kondisi perilaku seksual si pelaku juga yang bermasalah gitu ya, terkait dengan kondisi kejiwaannya. Dan karena dia adalah seorang dokter, ini yang menjadi legalitas dia karena punya kekuasaan, karena punya kewenangan gitu ya Mbak ya. Sebagai seorang dokter gitu, jadi merasa bahwa dia bisa melakukan hal-hal apa saja gitu ya, karena posisinya sebagai dokter yang berkuasa di dalam lingkungan rumah sakit tersebut. Nah, kondisi ini juga perlu diperhatikan ketika memang latar belakang terjadinya kejahatan seksual ini juga dipicu dengan situasi kondisi di lingkungan rumah sakit, bahwa ternyata ada hal-hal yang menjadi pemicu gitu ya Mbak ya, sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Itu yang amat sangat disayangkan sebenarnya. Oke, berarti kalau dari kacamata kriminolog ini psikologis dari pelaku ini merasa kebal begitu ya, dan merasa punya otoritas juga, termasuk perannya sebagai dokter. Apakah kemudian artinya ini merupakan, kita bisa tekankan ini memang persoalan pribadi begitu ya, bukan persoalan dari sistem, atau justru ada dua-duanya juga yang saling berkaitan, Mbak Monika? Iya, kalau di kriminologi itu dijelaskan latar belakang terjadinya kejahatan gitu ya, dalam hal ini adalah kekerasan seksual yang terjadi di sebuah rumah sakit di daerah Bandung. Yang pertama ini disebabkan oleh latar belakang si pelakunya sendiri gitu ya Mbak ya, pelaku yang seorang dokter, punya legalitas, punya kewenangan gitu ya, punya kekuasaan untuk melakukan langkah-langkah medis gitu ya di dalam lingkungan rumah sakit, yang menyalahgunakan kekuasaannya tersebut dan tidak gitu mendapatkan pengawasan yang cukup, saya rasa, dari lingkungan di rumah sakit.
dalam hal ini sebenarnya saya mau menyoroti gitu ya, bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah tindakan fasilitas kesehatan gitu ya, tindakan klinis, tindakan pemeriksaan di rumah sakit tersebut gitu ya, itu harus diikuti tahapannya, ada SOP manajemennya gitu ya. Dan sebenarnya bukan dokter langsung mungkin yang harus melakukan hal-hal seperti misalnya pemeriksaan laboratorium gitu ya Mbak ya, persetujuan pasien dan segala macam, tapi harus didampingi misalnya perangkat medis lainnya, suster misalnya. Dalam hal ini bagaimana juga dokter gitu ya bisa mendapatkan gitu ya Mbak ya obat-obatan tertentu gitu ya. Ini kan kita bicara obat bius itu kan berarti obat-obatan tertentu ya, saya anggap di dalam fasilitas layanan rumah sakit itu bisa diakses dengan mudah hanya oleh seorang dokter gitu. Apakah tidak ada gitu ya pihak-pihak pengawas yang lain gitu ya yang bisa akhirnya memberikan izin prosedur sehingga obat bius itu bisa diambil oleh dokter, bagaimana proses mekanisme penggunaannya di ruangan mana dan segala macam. Jadi keterkaitan antara latar belakang si pelaku yang memang menjadi pelaku kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan gitu ya, itu juga dipicu tadi ya dengan situasi kondisi yang lemah di lingkungan rumah sakit tersebut gitu Mbak. Baik, menyambut pernyataan dari Mbak Monica, saya ingin ke Dr. Eda. Dr. Eda tadi disampaikan sepertinya banyak sekali celah begitu ya yang terdapat dalam kekerasan seksual kali ini. Nah, celah-celah tersebut sebetulnya mekanisme dan prosesnya untuk mendapatkan kemudian tadi seperti obat bius ataupun pengawasan yang ada di rumah sakit seharusnya seperti apa dan sejauh ini pantauan Anda seperti apa Dr. Eda? Ya, baik. Memang ini menjadi PR besar Pak Epi dari DPR RI Komisi 9, seperti tadi Bapak sudah menyinggung bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan baru tahun 2023, pengawasan kode etik, ya profesi, bahkan kolegium, semua diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Nah, inilah yang terjadilah gap yang besar di lapangan. Dokter Eda. Baik, sepertinya Dokter Eda mengalami kendala komunikasi bersama kami. Saya langsung saja ingin ke Mas Edi. Mas Edi, terkait tadi Dokter Eda sempat menyampaikan sedikit begitu ya pengawasan kode etik profesi, kemudian ini juga diambil oleh Kementerian Kesehatan. Lantas nanti apakah Komisi 9 ini akan melakukan juga audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan tenaga medisnya, terutama adalah dokter yang sedang menjalani pendidikan seperti PPDS, karena ini juga menyangkut adanya peran ya di sana maupun proses rekrutmennya mungkin. Mas Edi. Ya, jadi kalau soal etika moral dokter itu tentu dibangun oleh institusi pendidikan, lalu oleh kolegium, itu instrumen dua hal ini. Ini dia bertanggung jawab soal moral, etika, disiplin praktek. Termasuk juga di dalamnya organisasi profesi seperti IDI dan yang lain, ya kan? Ya. Nah, kemudian ketika mereka praktek, tetap kita awasi. Kalau ada laporan dugaan pelanggaran etika, moral, disiplin, itu yang nangani adalah Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Contoh seperti misalnya tadi kasus dugaan pelecehan pada pasien di Garut, itu kan baik dilaporkan atau tidak, Majelis Disiplin mestinya menangani ini. Dia harus menangkap ini, lalu mereka bersidang, apakah betul sih dokter di Garut tadi melakukan pelanggaran disiplin. Nah, nanti hasilnya dia adalah ada pelanggaran atau tidak. Kalau ada pelanggaran, maka Majelis Disiplin ini berhak untuk merekomendasikan STR, surat tanda registrasi yang bersangkutan dicabut oleh konsil, sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Lalu pemerintah mencabut izinnya, itu sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran disiplin, termasuk kasus Garut yang dianggap pelecehan terhadap pasien. Kan asas praduga tak bersalah itu tetap berjalan. Tapi kalau seorang dokter itu sudah masuk pelanggaran hukum, itu instrumen profesi sudah nggak bisa lagi masuk. Itu sudah urusannya polisi, jaksa, hakim, aparat penegak hukum. Seperti kasus yang terjadi pada dokter PAP tadi ini, baik ID, pemerintah, siapapun nggak bisa masuk karena sudah pelanggar pidana. Maka ada tahapan-tahapan sistem pengawasan. Yo, ini pelanggaran moral, oh ini pelanggaran etika, oh ini pelanggaran
disiplin. Oh, ini pelanggaran hukum, masing-masing itu ada yang menangani. Jadi sebetulnya praktek dokter itu sangat ketat pengawasannya. Sebelum orang melanggar hukum, pasti dia melanggar moral, pasti dia melanggar etika, pasti dia melanggar disiplin. Nah, setiap tahapan pelanggaran ini itu sudah ada yang menangani. Kalau sampai dia melanggar hukum, berarti moral, etika, disiplin sudah semuanya dilanggar lah. Nah, sistem kesehatan kita, undang-undang kesehatan kita sudah mengarah ke situ. Hanya jangan semuanya diambil pemerintah dong. Kan tadi Dr. Eda mengatakan begitu. Ada ini, oh ini wilayahnya organisasi profesi, ini wilayahnya kolegium, ini wilayahnya majelis disiplin, oh ini wilayahnya pemerintah, ini wilayahnya konsil. Itu masing-masing semua regulasi itu sudah diatur. Nah, yang diinginkan Dr. Eda tadi kan instrumen-instrumen ini bergerak bersama sehingga yang mengawasi praktek dokter itu banyak, bukan hanya pemerintah tapi juga komunitas profesi termasuk aparat penegak hukum. Oke, baik, perlu koordinasi banyak pihak begitu ya. Nah, Dr. Eda, kalau untuk menyambut juga pernyataan dari Mas Edi, untuk rekrutmen dokter sendiri sebenarnya saat ini bagaimana prosesnya? Kok bisa juga dokter seperti yang ada di dalam kasus-kasus tersebut kemudian bisa lolos menurut Anda, Dr. Eda? Ya, baik Mbak. Kan sudah ada pemeriksaan tes kejiwaan ya, psikologi kejiwaan. Nah, saya mendengar ulasan untuk kasus-kasus kayak gini, nanti mungkin Ibu Monika bisa menjelaskan lanjut. Itu biasanya mereka kalau memang ada kelainan, mereka pandai sekali menyembunyikan, Mbak. Makanya poinnya adalah bagaimana sistem-sistem di dalam sebuah fasilitas kesehatan itu diterapkan. Dan seperti tadi Pak Epi mengatakan, sebenarnya semua sistem itu sudah ada. Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah rumah sakit menerapkan tidak? Atau klinik yang di Garut itu menerapkan tidak sistem-sistem ini? Kita punya standar yang sangat bagus ya, yang mengadop dari JCI, standar internasional. Jadi harusnya ini jalan. Ada di dalam standar security. Ya, ini jalan enggak CCTV-nya, security-nya dimonitor, security memonitor CCTV tidak, ada tidak ruang monitor CCTV-nya. Sehingga hal-hal yang mencurigakan bisa cepat ditangkap oleh security dan melaporkan ke manajemen jaga. Kalau itu di luar jam kerja. Saya kira sistem-sistem ini harus diperkuat. Kemudian soal majelis etik atau komite etik di rumah sakit, ini harus berfungsi. Karena tidak mungkin Kementerian Kesehatan mengawasi di semua rumah sakit yang ada di Indonesia atau klinik dan puskesmas. Tidak mungkin. Sehingga komite-komite etik, komite disiplin, komite medik di rumah sakit dan vaskes harus diaktifkan kembali. Dan Kementerian Kesehatan kembali mengatur prosedur untuk sistem pelaporan dan monitoring pengawasan pelanggaran etik di setiap vaskes di Indonesia. Itu yang dari saya, Mbak. Oke, pengetatan dalam pengawasan begitu yang sangat ditekankan, tapi dalam kasus ini kalau Dr. Eda sendiri ini apakah memberikan juga rekomendasi berupa sanksi dari PDUI bagi para dokter-dokter yang kemudian melakukan aksi tidak terpuji seperti ini? Biasanya rekomendasinya seperti apa, Dr. Eda? Ya, sebenarnya Perhimpunan Dokter Umum tidak punya wewenang, Mbak. Sekarang wewenangnya semua untuk sanksi sudah diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Pak Epi sebagai Komisi 9, saya juga memohon dalam rapat dengar pendapat nanti dengan Menkes supaya ini kembali dibicarakan ya, bagaimana prosedur-prosedur pengamatan, pengawasan, asesmen supaya jangan sudah terjadi baru semua seperti kita memadamkan api, tapi mitigasinya gimana? Karena semua sudah ada, Pak. Aturan-aturan ini sudah ada, tinggal bagaimana direktur manajemen rumah sakit mengamati ya dari saat ke saat. Ini kan ada namanya manajemen risiko. Apakah ini semua berjalan atau bagaimana?
Oke, setidaknya itu rekomendasinya. Saya ingin ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau kita melihat dari kasus ini begitu ya, ini pola yang muncul belakangan, apakah bisa dibilang seperti fenomena gunung es begitu? Apa yang terlihat sebetulnya ini yang terungkap ke publik hanyalah sebagian kecilnya saja dari jumlah kejadian yang memang sudah terjadi, besarnya ada di bawah begitu karena memang ini viral seperti yang kita tahu. Bersyukur adanya juga CCTV yang kemudian terungkap begitu ya, terjadi di lapangan. Apa memang hal seperti ini baru meningkat atau terjadi sekarang-sekarang saja, Dok? Mbak Monika. Iya, baik, Mbak. Kalau saya bilang banyak kasus dokter gitu melakukan pelecehan seksual, saya terlalu dini gitu ya, terlalu lancang untuk mengatakan hal itu. Tapi dari hasil penelitian saya sendiri sebagai seorang kriminolog, banyak kasus-kasus pelecehan seksual itu terjadi memang yang tidak sampai terupdate ke media gitu ya. Nah, kasus yang dokter di Bandung ini juga kan sebenarnya karena laporan korban gitu ya, Mbak ya. Bisa dibayangkan bagaimana korban-korban pelecehan seksual, korban-korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Itu amat sangat banyak, Mbak. Karena malu, karena trauma, tidak tahu mau melapor ke siapa, tidak tahu mau bercerita kepada siapa, dan tidak ada support system sendiri misalnya yang bisa menenangkan korban gitu ya ketika hal itu misalnya terjadi. Ya Mbak ya, jadi kalau secara umum mungkin saya bisa katakan bisa saja ini seperti fenomena gunung es gitu ya Mbak ya, karena tidak terupdate di media, tidak ada yang viral, tidak diberitakan atau diketahui oleh publik. Rawan kejadian seperti ini bisa saja terjadi di masyarakat kita, terutama mungkin di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah pedalaman gitu ya Mbak ya, yang jauh dari sentuhan media, ilmu pengetahuan teknologi, nggak ada internet dan segala macam di sana. Dan ini menjadi pemicu, makanya kita harus lebih memperhatikan gitu ya. Ya tadi banyak stakeholder, pihak-pihak yang berkaitan di sini yang harus bisa menjadi pengawas, monitor gitu ya. Dan juga kalau dalam kriminologi disebut sebagai capable guardian untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kejahatan seperti ini itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bayangin ya Mbak ya, kasus-kasus pelecehan seksual, perkosaan gitu ya yang dilakukan oleh orang umum saja gitu ya, itu banyak terjadi. Bukan tidak mungkin gitu ya, dua kasus yang terjadi yang dilakukan oleh tenaga profesional dokter ini juga banyak terjadi Mbak di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, memprihatinkan. Jadi apa sebenarnya Mbak Monika jika pelaku ini kok kita lihat ya berani banget begitu ya melakukan hal tersebut, padahal seperti yang Mas Edi sampaikan bahwa instrumen-instrumen untuk melindungi itu pun sebetulnya sudah ada, sudah diatur begitu, ataukah memang pengawasannya di ruang-ruang seperti kita katakanlah di ruang tempat medis begitu ini masih kurang, masih belum begitu ketat begitu, yang semestinya dia profesional tapi malah tidak dan diawasi ketat. Seharusnya seperti apa di rumah sakit kalau menurut Anda? Ya, yang pertama Mbak, kalau untuk pencegahan terjadinya kejahatan seperti kasus-kasus seperti ini, itu masuk dalam penjelasan situational crime prevention, gitu ya. Artinya bagaimana misalnya di rumah sakit sebagai sebuah gedung, gitu ya, punya fasilitas pengawasan tersendiri, secara misalnya CCTV yang dilakukan, gitu ya Mbak ya. Tadi dijelaskan oleh Dokter Eda. Ini berfungsi nggak nih CCTV di setiap bagian-bagian lorong-lorong rumah sakit? Karena kalau saya sempat baca dari beberapa artikel berita gitu ya bahwa tindakan pelecehan seksual tersebut kan dilakukan di ruangan kosong gitu ya yang memang belum difungsikan gitu ya Mbak ya, yang memang belum difungsikan. Nah, bagaimana akses kunci yang bisa siapa-siapa saja gitu ya bisa memiliki kunci ke ruangan yang belum difungsikan tersebut gitu ya, bagaimana proses peminjaman kuncinya misalnya. Kemudian yang kedua terkait dengan desain gedung lagi, bahwa sebenarnya kan harusnya ada pintu-pintu yang ada loket-loket khusus di mana ada pihak lain gitu ya, misalnya suster atau
bagian laboratorium atau bagian farmasi gitu ya, di mana seharusnya itu yang bisa memberikan izin tadi ya keluarnya obat bius gitu. Apakah seorang dokter bisa nyimpan obat bius misalnya di lokernya sendiri atau di ruangannya sendiri gitu ya? Ini yang perlu diperhatikan. Apakah semudah itu dokter bisa mengakses gitu ya Mbak ya pengambilan obat bius? Nah, obat bius ini disimpannya di mana gitu kan? Pasti kan ada pihak lain lagi yang punya wewenang gitu ya dalam hal penyimpanan obat bius ini sendiri gitu. Baik. Kemudian yang ketiga selanjutnya lagi pencegahan kejahatan yang harusnya bisa dilakukan adalah apakah gitu ya pada saat dokter tersebut yang berjaga pada saat itu tengah malam, apakah tidak ada gitu ya Mbak ya rekan-rekan dokter yang lainnya atau rekan-rekan suster yang lainnya gitu ya Mbak ya yang sama ikut jaga gitu dalam situasi pada saat itu gitu. Ini yang perlu diperhatikan lagi dalam hal pengawasan, monitoring bahwa pemberian layanan fasilitas kesehatan apakah hanya dilakukan oleh dokter saja gitu ya. Tidak didampingi misalnya dengan suster, tidak didampingi misalnya dengan petugas laboratorium atau pihak-pihak lain yang terkait. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak. Baik. Untuk pencegahan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Mas Edi kalau menanggapi tadi pernyataan dari Mbak Monica begitu ya, ini nantinya juga dari DPR RI Komisi 9 juga akan memanggil pihak-pihak terkait dalam persidangan terdekat begitu ya, membahas dengan hal ini karena kasus ini juga menunjukkan celah besar sekali Mas Edi dalam sistem pengawasannya, terutama apa jaminan agar kemudian masyarakat ini bisa percaya lagi pada tenaga medis karena kita tahu dengan adanya dua kasus ini sangat mencederai dari integritas tenaga medis itu sendiri, Mas Edi. Pasti kami akan mengajukan usul pertama pemerintah ya. Ini Kemenkes harus kita undang nih. Yang kedua Konsil Kedokteran Indonesia. Dia yang punya STR. STR itu kan surat tanda registrasi, dia yang menentukan ini dokter kompeten atau tidak. Lalu siapa yang diberi STR itu Konsil. Yang ketiga Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, dia yang menangani seluruh laporan atau pelanggaran etika disiplin praktek dokter, itu harus kita undang. Yang keempat itu kolegium dan industri pendidikan. Kolegium ini penting untuk preventif. Kalau tadi kan bilang bagaimana pencegahan ke depan itu, karena dia yang menentukan standar pendidikan dokter, dia yang memproses, dia yang menentukan standar evaluasinya, ini kolegium. Jadi kolegium harus lebih memiliki ruang di dalam penanaman moral etika disiplin praktek kedokteran. Nah, instrumen-instrumen ini akan saya usulkan untuk dipanggil di Komisi 9 sehingga keluar Dr. Eda tadi yang mengatakan bahwa seolah-olah ini kok semua Kemenkes, komunitas profesi dan lembaga-lembaga milik negara yang berhubungan dengan praktek dokter itu kok dikesampingkan, nanti kita sinkronkan karena masing-masing punya tugas ya. Jadi ini penting sebelum dokter itu masuk kasus pidana. Ya, semua kan kita menghindari ini semua nih. Ya. Sebelum masuk pidana, kita perbaiki moral, etika, disiplinnya dulu. Karena setiap pelanggaran hukum pasti diawali dengan pelanggaran etika, moral, disiplin. Nah, instrumen-instrumen tadi kita sinkronkan lah ke depan agar bisa lebih efektif di dalam mengawal pendidikan dan praktek dan penanganan pelanggaran moral, etika, disiplin bagi dokter di Indonesia, lalu mencegah terjadinya kasus-kasus seperti yang ada saat ini. Ya, ini kan karena permasalahan personal begitu ya Mas Edi, tapi kalau terbukti begitu ada pembiaran dari atau kelalaian sistemik di rumah sakit, kemudian seperti pemberian obat bius yang begitu mudah atau kemudian seperti tidak adanya CCTV mungkin dari pengawasannya begitu ya, apakah kemudian jika ada pembiaran tersebut Komisi 9 juga siap tidak mendorong sanksi terhadap institusi tersebut? Nah, di setiap rumah sakit itu pasti punya standar-standar praktek, standar operating prosedur. Lalu juga ada mekanisme sebetulnya untuk mengawasi para dokter, kan ada komite medik. Nah, semuanya ini mestinya pada level scope hospital itu ditangani juga. Komite medik itu punya wewenang untuk
menangani pelanggaran moral, etika, disiplin bagi setiap dokter yang praktek yang ada di rumah sakit itu, dan dia juga berhak untuk mengusulkan kalau ada ini nanti ke majelis disiplin itu pada level kecil rumah sakit punya. Lalu tentu kami harus mendorong dong standar layanan kesehatan rumah sakit di Indonesia meningkat. Kalau misalnya kita lihat kurangnya apa sih Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Vertikal yang sudah misalnya Joint Commission International Accreditation, itu kan menuntut rumah sakit semakin tinggi akreditasinya, apalagi level internasional, itu SOP praktek dokternya semakin rigid itu, semakin ketat itu, sehingga semua terpantau dengan baik, bahkan kasus-kasus seperti ini mestinya itu bisa terantisipasi dengan baik. Tapi ya kembali lagi pada sistem pelayanan rumah sakit di Indonesia, tentu ke depan menjadi PR kita bersama agar kualitas layanan rumah sakit itu semakin kita naikkan, dan level itu mesti kita sandarkan pada Joint Commission International Accreditation atau level-level akreditasi yang lebih baik lah. Ini PR secara sistem ya, agar tidak hanya di Hasan Sadikin tapi di seluruh wilayah Indonesia. Semakin sistemnya rumah sakit itu bagus, pasti semakin mengurangi resiko pelanggaran moral, etika, disiplin semua dokter di Indonesia. Jadi saya pikir membangun sistem itu jauh lebih efektif daripada menangani kasus-kasus seperti ini. Kan sebenarnya kasus manusia kan ya kadang-kadang bisa jadi malaikat, kadang-kadang bisa jadi iblis. Pada saat tertentu ada setan iblis masuk, orang bisa melakukan apapun, tapi kalau lingkungannya itu bisa diminimalkan kan mengurangi kejahatan manusia itu. Ya, oke, baik. Saya ingin meminta tanggapan terakhir dari Dr. Eda. Dr. Eda, ini publik mulai kehilangan kepercayaannya pada dunia medis begitu akibat kasus ini. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh PDUI sendiri untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Karena menurut saya tidak semua dokter ya, tapi ada 1-2 oknum dokter yang memang seperti tadi kata Mbak Monika sudah ada kelainan. Ya, tetapi kembali lagi, karena mereka ini ada di dalam suatu institusi kesehatan, baik itu Vaskes tingkat 1 maupun Vaskes yang paling tinggi seperti Hasan Sadikin, maka sistem-sistem di dalam rumah sakit itulah yang harus diperbaiki sehingga jangan lagi ada kasus seperti ini. Karena yang satu belum selesai lalu muncul lagi berita yang satu besok apalagi, ini tentu nanti akan semakin membuat masyarakat trauma ya, agak takut. Saya baca di media sosial masyarakat mulai sedikit trauma ya, jadi kami bisa terus ya membicarakan ini di dalam internal organisasi profesi, baik itu Perhimpunan Dokter Umum maupun Perhimpunan Dokter-Dokter Spesialis dan juga IDI. Kemudian aktifkan kembali semua sistem standar di dalam rumah sakit. Itu Mbak, diaktifkan kembali dan dilaksanakan standar-standar itu sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Pasti akan dimitigasi kejahatan seperti ini. Pasti akan dimitigasi. Saya ingin tanggapan terakhir dari Mbak Monika. Kalau Mbak Monika sendiri seperti apa agar kemudian masyarakat juga mengetahui begitu ya tentang bahaya yang tidak terlihat seperti ini dan mengembalikan juga kepercayaan masyarakat. Singkat saja Mbak Monika, silakan. Iya, pada dasarnya pencegahan kejahatan itu dilakukan dan bisa terjadi gitu ya Mbak ya, tercapai gitu dengan koordinasi kerjasama berbagai pihak gitu. Jadi di sini saya pun menyampaikan gitu ya kepada masyarakat kita ya, jangan karena kasus seperti ini gitu ya, lantas masyarakat tidak lagi menempatkan kepercayaan kepada dokter-dokter kita yang memang sudah dari sananya profesinya memang melayani kesehatan masyarakat gitu ya, tapi tetaplah waspada gitu ya ketika misalnya melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, mungkin ada pendampingan dari keluarga atau dari pihak rumah sakitnya sendiri dalam berbagai akses fasilitas layanan kesehatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pandangannya Mbak Monika, kemudian juga Dr. Eda maupun Mas Edi. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu dan selamat malam.